Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Mendengar nama Stadion Utama Gelora Bung Karno atau lebih akrab disebut GBK, hal yang terlintas di benak masyarakat Indonesia tentu arena latihan olahraga yang begitu megah. Namun, seiring berjalannya waktu di tahun 2019 kemarin, baru saja diletakkan batu pertama untuk pembangunan Jakarta International Stadium yang digadang-gadang akan menjadi pesaing stadion yang dibangun pada era Soekarno itu. Nah, nanti Minutes telah merangkum perbandingan antara GBK dan JIS. Yuk, simak tayangan berikut untuk lebih jelasnya. So, let's check it out! Durasi pembangunan. Sejatinya GBK dibuat atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat. Tentu hal ini menjadi sebuah animo tersendiri bagi bangsa kita yang kala itu baru saja merasakan kemerdekaan. Awalnya Soekarno coba menentukan lokasi yang tepat untuk venue pembangunan GBK. Gunanya, agar nantinya tempat itu bisa dibangun berbagai sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Melihat letak geografis dan pertimbangan untuk pengembangan kota Jakarta di masa mendatang, maka pilihan Bung Karno jatuh ke wilayah Senayan, sebelah selatan perbatasan antara wilayah Jakarta Kota dan Kebayoran Baru. Meski sempat terhalang akan adanya SDM yang cukup dan juga dana yang besar untuk membangun sebuah kompleks olahraga, akhirnya pembangunan pun dimulai sejak 8 Februari 1960 dan resmi rampung pada Juli 1962. Jadi jika ditotal kurang lebih memakan durasi 2 tahun 4 bulan. Sementara untuk Jakarta International Stadium sendiri, cukup banyak memakan waktu dalam durasi pembangunannya. Dilansir dari beberapa sumber, perancangan stadion yang satu ini sudah ada sejak tahun 2009, yang dimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakannya. Akan tetapi beberapa kendala harus dihadapi, seperti sengketa pembebasan lahan. Terhitung hingga hari ini, tahap pembangunan stadion itu telah mencapai titik 96%, dan akan rampung pada Maret 2022. Wah, kalau dihitung-hitung nih, sekitar 13 tahun ya guys. Namun patut disyukuri loh, gak mangkrak kayak stadion lain di Indonesia, ya enggak? Kapasitas stadion dan luas. Stadion Utama Gelora Bung Karno memiliki luas mencapai 65.888 meter persegi. Dari luasan itu, kapasitas kursi yang dimilikinya mencapai 78.000. Stadion ini memang telah lama memegang sebagai stadion terbesar di tanah air sejak pertama kali dibangun. Hingga muncul saat ini Stadion Jakarta Internasional yang dibangun di atas lahan sebesar 22 hektar dan mampu menampung penonton sebanyak 82.000 orang. Total biaya dan teknologi yang digunakan. Tentunya sudah bisa dibayangkan nih bahwa pembangunan di balik pembangunan salah satu stadion terbesar di tanah air yang satu ini, tentunya sudah bisa dibayangkan nih bahwa di balik pembangunan salah satu stadion terbesar di tanah air yang satu ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Angka-angka yang tercatat dalam pembangunan stadion ini bisa dibilang begitu fantastis. Kurang lebih dana sebesar 12,5 juta US dollar atau setara dengan 179 miliar pada tahun 1960 hingga 1962 habis terkuras oleh proyek ini. Sebanyak 12.000 pekerja dari orang-orang Indonesia maupun orang-orang Soviet tergabung dalam proyek ini. Nah, setelah 56 tahun, Indonesia kembali terpilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Untuk memberikan performa terbaik, kawasan GBK akhirnya direnovasi. Diketahui total anggaran renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno mencapai 769,7 miliar rupiah. Nilai fantastis itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, lantaran teknologi yang dimiliki sarana olahraga yang satu ini cukup keren loh. Pasca renovasi, terdapat banyak fasilitas yang ditambahkan pada GBK. Salah satunya, akses internet, broadband Wi-Fi di seluruh area stadion,
Selanjutnya, untuk menjamin keamanan penonton, GBK juga dilengkapi dengan Automatic Exit Gate for Emergency, serta sistem keamanan dilengkapi CCTV terbaik dengan spesifikasi 7K dan face recognition. Mengusung konsep Smart Stadium, GBK dilengkapi dengan sistem penyiram lapangan otomatis menggunakan limbah air hujan yang ditampung. Stadion yang terletak di area Senayan ini juga dilengkapi dengan solar panel dengan kapasitas 420 kWp yang terpasang pada atap. Sedangkan pada area presidensial atau Royal Box pasti lebih aman karena dilengkapi dengan bulletproof glass atau kaca anti peluru. Wah, jadi para petinggi negara bisa aman ya. PT Jakarta Propertindo selaku pihak yang bertanggung jawab full atas mega proyek itu menjelaskan jika Jakarta International Stadium dibangun dengan konsep multi-use. Bermakna, JIS dapat difungsikan sebagai tempat menjual merchandise maupun retail. Untuk anggarannya sendiri menelan biaya 4,4 triliun rupiah. Tentu biaya yang amat buantas di situ pun juga sebanding dengan fasilitas yang dihadirkannya. Tak ayal jika stadion yang satu ini telah menyabet 3 gelar rekor muri yang dimana lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat di Indonesia, stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup, serta stadion Green Building dengan sertifikasi platinum pertama. Wah, nggak sabar nih nunggu kapan diresmikannya. Jenis rumput dan kualitas audio. Ketika perhelatan Asian Games akan dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dikabarkan stadion utama Gelora Bung Karno menggunakan jenis rumput baru, yakni Zeonozoisia yang diklaim sebagai jenis rumput terbaik di dunia dengan biaya perawatan terjangkau. Rumput itu tak lain berasal dari Amerika Serikat, tetapi telah dibuat di Thailand sebelum dikirim ke Indonesia. Sedangkan Jakarta International Stadium sendiri memilih rumput hybrid, perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Komposisinya 5% sintetis jenis Limonta asal Italia dan 95%-nya rumput alami dengan jenis varietas Zoysia matrela yang didatangkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Nah, untuk sound systemnya diklaim jauh lebih baik dari GBK dikarenakan dapat digunakan untuk konser musik. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto menuturkan, JIS dilengkapi sound system berteknologi tinggi. Selain itu, penutup atap juga didesain dapat membuat audio dari sound system terdengar lebih jernih. Terlebih lagi, rupanya produk yang digunakannya dirancang sepenuhnya oleh tangan-tangan terampil anak bangsa. Itulah tadi perbandingan antara Stadion Jakarta Internasional dan Gelora Bung Karno. Meski secara tampilan dan teknologi jauh lebih baik JIS, namun ingat stadion baru itu hanyalah punya Jakarta. Sehingga untuk event negara tetaplah di Gelora Bung Karno sebagai kandang timnas sehingga aura bermain di GBK setara dengan Wembley meskipun London punya banyak stadion bagus. Wah, bagaimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama aku soal GBK lebih baik? Mari kita diskusikan di kolom komentar. See you next time!